Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji berserta syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk diseminasi aksi nyata dari calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Negeri Bengkulu Utara. Dan tak lupa pula kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan banyak kita bersalawat kita mendapatkan kesamaan di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri Bengkulu Utara atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang kami hormati Bapak Ibu Kajur serta Dewan Guru SMK Negeri 8 Bengkulu Utara. Pertama-tama marilah kami dari calon guru penggerak pada hari ini adalah untuk pembahasan aksi nyata di modul 1.4 yang nantinya kami akan berkolaborasi untuk menyampaikan isi dari modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu. Di sini nggak ada bapak-bapak, saya sendiri yang bapak-bapak. Jadi saya ucapkan terima kasih sudah memenuhi undangan yang sudah kami sampaikan di hari kemarin, sehingga acara kami pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Terus yang kedua, kami mohon maaf apabila ruangan ini tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Ya, mungkin tempat duduk tidak sesuai. Itulah kemampuan dari kami untuk menyiapkan aksi nyata kami pada hari ini. Mungkin langsung saja. Jadi kami dari CGP Angkatan 9, kami di sini bertiga. Yang paling kanan saya itu Ibu Felda Sulistiati MPD. Yang sebelahnya, yang paling cantik, Ibu Novita Putrianti. Ya. Dan saya sendiri adalah Bu Yuni. Nah, kami bertiga ini sudah melakukan pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah sekarang sudah masuk di modul 2. Ya. Gimana Pak? Kita langsung saja ke materi kita hari ini. Jadi yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu yaitu di aksi nyata ini merupakan tugas kami untuk menyampaikan budaya positif yang sudah kami dapatkan pada modul 1.4. Ya. Jadi di aksi nyata ini imbasnya adalah bagaimana kami bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu budaya positif ini, sehingga nantinya ilmu yang kami dapatkan itu bisa juga ibu-ibu terapkan nantinya mungkin di kelas di sekolah kita, sehingga benar-benar kami ini sebagai guru penggerak bisa menggerakkan Bapak Ibu untuk bisa nanti menggunakan budaya positif ini. Lanjut. Jadi pada hari ini Kamis 26 Oktober, jadi kami sebagai guru penggerak akan menyampaikan budaya positif ini kepada ibu-ibu. Lanjut. Jadi budaya positif itu ada beberapa yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan. Terus teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Terus keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru,
dan restitusi atau segitiga restitusi. Sekarang kita mulai ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya, lanjut Bu. Jadi dalam kegiatan ini saya ada sebuah narasi. Lalu kita masuk ke materi tentang budaya positif nanti. Di sana ada A dan B. A itu adalah saya dan B itu adalah teman Anda. Jadi di sini saya mau sobek cari kertas kecil, terus tuliskan satu benda yang sangat berharga. Ya, itu ada. Terus letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya dan buatlah kepala. Jadi nanti ilustrasinya, ini ilustrasi saja untuk memasuk pada materi budaya positif tadi. Ya. Terus teman Anda yang B akan mencoba membuka kepala tangan tadi sekuat tenaganya dengan berbagai cara. Bisa nanti ia merayu, ya, bisa nanti dengan mengancam, bisa juga dengan bujuk, bisa juga dengan menyuap, menghardik dan sebagainya, supaya kepala tangan itu tadi bisa terbuka. Ya. Terus kita lihat apa yang terjadi. Ya. Jadi pertanyaannya, siapa yang akan mengendalikan kontrol? Nah, kontrol itu ada pada kepala tangan kita, ada pada diri kita. Jadi apapun yang menjadi sebuah yang ingin membuka atau ancaman yang ingin membuka kepala tangan kita, maka kita tidak akan membukanya. Karena apa? Yang kita pegang itu adalah sesuatu yang berharga. Maka kita tidak akan membukanya. Apapun alasan, mau dia merayu kita, mau dia menghardik, mau dia menyuap kita, maka tidak akan kita buka karena sesuatu itu berharga. Nah, itu yang menjadi awal materi kita. Jadi di disiplin positif, jadi kemampuan mengontrol. Jadi kita sebagai guru bisa mengontrol diri kita. Apapun yang sudah kita perbuat, asalkan itu demi kebaikan, maka tetap kita pegang. Itu inti dari sebuah cerita itu tadi di awal. Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita supaya nantinya di sini bisa menguasai diri sendiri untuk memilih dan melakukan tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang mereka percayai sebagai bentuk tanggung jawab tanpa perintah dari orang lain atau motivasi intrinsik. Artinya, kemampuan mengontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Tidak ada namanya mengontrol itu orang yang bisa mengontrol kita. Tidak. Karena sesuai dengan ilustrasi tadi, kita sendiri bisa mengontrolnya. Ya, itu. Lanjut Bu. Jadi di sini untuk memotivasi diri kita supaya kita ini dalam mengajar itu bisa lebih baik sesuai dengan kondisi murid kita, sesuai dengan kondisi zaman yang murid kita saat ini pastinya berbeda dengan kondisi saat ini. Makanya dalam motivasi belajar kita adalah di mana siswa itu bisa memiliki motivasi intrinsik, artinya dari dalam diri siswa. Terus motivasi muncul tanpa adanya hukuman atau hadiah. Jadi motivasi itu ada dalam diri siswa. Jadi dalam kita mengajar kadang-kadang kan motivasinya kurang gitu. Nah, bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi ini ada di dalam diri siswa itu? Tidak perlu misalnya kita masuk dulu kelas, kita memberikan hukuman dulu baru mereka masuk, tidak. Tetapi mereka sudah punya keinginan sendiri, ada motivasi tersendiri. Itu yang kita harapkan pada anak-anak muda saat ini, pada siswa kita. Jadi mereka tanpa kita suruh, mereka sudah
ada niat di dalam diri. Itu yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Nah, itu yang perlu kita tanamkan, kita budayakan pada diri anak kita. Bagaimana mereka sebelum kita masuk, anak-anak sudah berada di kelasnya. Nah, tentunya itu juga budaya positif yang harus kita tanamkan. Dan itu nanti ada juga nanti di kesepakatan kelas. Jadi kita buat kesepakatan supaya apa? Anak itu sesuai dengan kesepakatan mereka masing-masing dalam membuat kesepakatan dalam kelasnya, atau bisa juga kesepakatan dari sekolah. Nah, itu yang kita harapkan. Terus motivasi muncul tanpa adanya hukuman. Jadi tidak perlu kita memberikan, boleh kita memancing, boleh. Ya, sebagai hadiah misalnya kan, boleh. Tetapi motivasi itu diharapkan tidak perlu adanya hadiah dulu, tidak perlu kita hukum dulu, tidak perlu. Nah, yang harus kita tanamkan itu tadi motivasi yang dari dalam anak itu sendiri. Terus lanjutannya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi disiplin ini bisa membuat orang lain menggali potensinya. Ya, untuk apa? Menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi artinya disiplin itu bisa membuat anak menjadi lebih baik dari hal segi sikapnya, dan juga yang tujuan yang ingin dia capai apa. Salah satunya kita menumbuhkan budaya disiplin kepada anak-anak kita. Karena disiplin itu yang menjadi sebuah budaya yang nantinya bisa membuat kita sukses. Tidak hanya kita saja, tetapi murid kita. Kalau murid kita terbiasa disiplin, maka kedepannya mereka sudah terbiasa dengan disiplin. Mungkin mereka nanti karena kita ini anak-anak SMK, mungkin mereka mau bekerja di luar negeri yang mereka sudah disiplin. Kalau di Indonesia mungkin budaya disiplinnya kurang. Nah, itu yang akan kita tumbuhkan budaya positif. Kita mulai belajar bagaimana disiplin itu menjadi sebuah kebutuhan dan bahkan sebagai budaya. Seperti orang Jepang. Orang Jepang itu budayanya disiplin. Itu menjadi budaya. Nah, itu yang kita harapkan juga dengan negara kita. Bagaimana disiplin itu menjadi kebutuhan dan menjadi budaya kita sehari-hari. Itu yang kita harapkan. Terus, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan juga kecenderungan umum adalah membubuhkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi artinya disiplin itu jangan membuat kita itu menjadi tidak nyaman. Contoh di sekolah kita budayakan disiplin. Kalau dia terpaksa, maka tidak nyaman. Jadi budaya itu harus senyaman mungkin. Jadi budaya positif yang akan kita tularkan kepada anak-anak kita, kepada rekan-rekan kita, harus nyaman dulu mereka dalam melaksanakannya atau menjalannya. Kalau tidak nyaman, maka ada keterpaksaan, maka tidak akan berjalan. Mungkin dalam jangka waktu pendek bisa berjalan, tapi dalam jangka waktu panjang kita ingin menjadikan budaya positif, maka tidak akan bisa berjalan. Nah, itu yang kita harapkan. Bagaimana kita bisa menumbuhkan tidak hanya disiplin itu sekedar saja, tidak hanya disiplin itu membuat anak tidak nyaman, membuat kita tidak nyaman di sekolah kita, tetapi membuat disiplin itu senyaman mungkin. Itu seharusnya. Ya. Jadi di sini disiplin itu harus kita tanamkan juga di dalam diri kita terlebih dahulu, supaya apa? Anak-anak nanti mengikuti. Karena anak-anak itu adalah peniru yang ulu. Sama seperti anak-anak kita di rumah. Ya, kita menyuruh dia sholat, tapi kita belum sholat, tidak akan bisa. Kita sholat duluan saja, mungkin dia belum melaksanakan. Jadi artinya budaya positif itu perlu ada contoh terlebih dahulu. Kalau tidak ada contoh, maka tidak bisa. Artinya untuk mengubah suatu kedisiplinan yang mau kita terapkan, maka kita dulu sebagai guru yang harus kita disiplinkan.
Kalau itu sudah menjadi budaya, maka anak-anak tinggal mengikuti. Itu harapan kita. Ya, jadi dengan adanya budaya positif itu bisa mengubah sesuatu yang belum disiplin menjadi disiplin dan bahkan bisa menjadi budaya dalam suatu lingkungan sekolah kita. Terus ini ada nilai-nilai kebajikan. Sini ada menurut Dr. Wilhelm Glaser dan Dina Gozen. Jadi yang pertama, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai seperti individu. Terus nilai-nilai tersebut sifatnya universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya nilai-nilai kebajikan itu tidak memandang kita sebagai suku tertentu, tidak memandang kita bangsa tertentu, tapi yang namanya universal itu berlaku untuk semua. Jadi diharapkan dengan ada nilai-nilai kebajikan itu, sifat positif manusia itu bisa merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai. Itu yang ingin kita capai kepada anak-anak didik kita. Bagaimana kita bisa menumbuhkan nilai-nilai kebajikan itu kepada anak didik kita. Ya. Jadi anak didik kita kan berbeda-beda. Mungkin kalau di sini sukunya mungkin yang ada perbedaan. Kalau bahasa mayoritas Rejang di sini. Artinya kita tidak terlalu berbeda. Jadi mudah untuk kita mengembangkan nilai-nilai kebajikan ini kepada anak didik kita, karena perbedaan itu tidak terlalu mencolok. Terus juga di setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, menurut Wilhelm Glaser pada teori kontrolnya pada tahun 1984, jadi dengan adanya perilaku perubahan yang memiliki tujuan, maka mudah untuk kita nantinya mengembangkan budaya itu, nilai-nilai kebajikan itu. Karena apa? Mencapai tujuan tertentu. Jadi dalam nilai-nilai kebajikan ini ada tujuan yang ingin kita capai, yaitu dengan adanya nilai-nilai kebajikan, anak didik kita menjadi lebih baik, perilakunya menjadi lebih baik. Nah, itu tujuan dari nilai-nilai kebajikan. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai. Terus menurut di sini juga dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan itu, menurut Dina Gozen, yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Artinya yang harus kita lakukan pertama kali adalah menggerakkan siswa kita. Bagaimana nilai-nilai itu ada dalam dirinya. Jadi mereka sendiri yang menggerakkan terlebih dahulu, mungkin dengan rangsangan yang kita berikan. Nah, jadi untuk nilai-nilai kebajikan itu, jadi siswa terlebih dahulu punya keinginan untuk mengubahnya. Kita hanya sebagai pendorong bagaimana nilai-nilai itu nantinya bisa menjadi budaya mereka dalam kehidupan mereka. Dan bahkan mungkin nanti dibawa ke mereka ke masyarakat. Itu harapan kita ke depannya. Dan nantinya di tahun 2045 itu sesuai dengan program pemerintah, yaitu 100 tahun Indonesia Merdeka menjadi generasi emas. Itu harapan kita bersama tentu. Jadi dengan adanya nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan pada diri siswa kita, maka mungkin program itu bisa kita capai dengan kita sama-sama bergerak. Nah, itu harapan kita semua. Terus nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya kan? Kemarin kita sudah membuat visi kemarin yang harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 nilai tersebut. Di mana nilai tersebut yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu harapan kita. Jadi artinya anak-anak kita nanti diharapkan punya keimanan yang kuat dan punya tingkah laku dan berakhlak mulia apabila mereka sudah tamat dari sekolah ini. Itu harapan kita. Terus yang kedua adalah
mandiri. Namanya SMK itu harus bisa mandiri, karena sekolah kejuruan itu dituntut mereka punya skill, ya kan? Kalau sudah punya skill pasti mereka itu mandiri ke depannya. Tidak perlu lagi mereka mungkin meminta uang kepada orang tuanya, karena sudah mandiri, sudah punya keahlian dan nantinya bisa membuat usaha sendiri, atau nanti mungkin bisa bekerja di perusahaan yang mereka inginkan. Terus benar kritis itu juga diharapkan, karena di generasi emas itu harus punya generasi-generasi yang kritis dalam berpikir. Terus juga ada berkenan global. Jadi kita ini memang berbeda-beda. Nah, jadi kita harapkan dengan adanya perbedaan itu bisa membuat kita menjadi lebih baik. Perbedaan jangan membuat kita menjadi sebuah permusuhan. Jadi dengan adanya perbedaan global ini diharapkan anak-anak kita saling mencintai, saling menyayangi. Itu diharapkan. Karena tujuan kita diciptakan berbeda-beda itu adalah supaya kita saling kenal mengenal awal. Ya. Terus bergotong royong. Itu juga diharapkan. Karena budaya gotong royong yang ada sudah dijalankan oleh nenek moyang kita dulu, sekarang sudah mulai berkurang budaya gotong royong itu. Dan bahkan kalau di desa gotong royong itu masih ada, masih tetap tumbuh. Tapi kalau di kota besar ada yang kalau memang masih menerapkan, tapi susah karena di kota besar ini hidupnya sudah individualis. Tapi kalau di desa masih ada gotong royong itu tetap terjaga. Nah itu juga harus kita tumbuhkan kepada anak didik kita ke depannya. Dimanapun mereka berada, gotong royong harus menjadi budaya kita sebagai orang Indonesia. Terus yang terakhir adalah kreatif. Nah, diharapkan dengan anak-anak kita di SMK ini punya kreativitas masing-masing. Jadi mereka dengan bimbingan kita, dengan adanya kita bimbing, kita tuntun dengan baik, kita berikan kebutuhannya, insya Allah kreativitas itu muncul dengan sendirinya. Nah itu yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan mereka. Lanjut Bu. Sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Jadi dalam teori ini juga masih menurut Dina Bowden di sini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi teori motivasi itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi tidak menghindari hukuman, tetapi atas kesadaran. Ya, jadi motivasinya itu bukan misalnya, ya, saya datang tepat waktu, ya kan? Karena datang tepat waktu itu tidak untuk menghindari hukuman, tetapi sudah menjadi motivasi yang ada dalam diri, bukan untuk menghindari hukuman. Atau misalnya kita kan sebagai guru, bukan untuk menghindari teguran dari kepala sekolah, bukan, tetapi itu tumbuh dari motivasi kita sendiri. Kita datang tepat waktu, itu juga yang harus kita tumbuhkan kepada anak-anak kita. Jadi mereka datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat, itu motivasi yang berada dalam diri mereka masing-masing, bukan untuk menghindari hukuman. Itu harapan kita. Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi apa yang saya dapatkan itu bukan untuk mendapatkan penghargaan, tetapi itu adalah kewajiban. Kewajiban yang harus kita laksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, itu seharusnya bukan untuk mendapatkan penghargaan, misalnya menjadi guru teladan, bukan, menjadi guru yang difavoritkan anak, bukan, tetapi itu adalah kewajiban kita dalam menumbuhkan budaya-budaya positif dan nilai-nilai kebaikan kepada anak didik kita dan juga kepada rekan-rekan kita. Nah itu harapan kita.
Terus juga untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi artinya karakter itu tumbuh dari diri kita sendiri, bukan pengaruh dari orang lain. Nah, itu harapan kita. Motivasinya ada dalam diri kita, bukan untuk mendapatkan penghargaan, bukan untuk menghindari hukuman, bukan. Tapi tumbuh dan berkembang dari dalam diri kita sendiri. Itu harapan kita. Lanjut. Terus hukuman dan penghargaan. Hukuman bentuk pengendalian perilaku seseorang yang tidak terencana, tiba-tiba, bersifat satu arah, dan bentuk hukuman bersifat fisik atau psikis. Perbuatan kata-kata yang dapat menciptakan identitas gagal. Jadi selama ini hukuman yang kita berikan kepada anak itu sifatnya itu adalah tidak terencana. Kadang-kadang anak kita tidak mau. Kenapa? Hukuman itu secara tiba-tiba, misalnya dia terlambat. Kita belum membuat aturan sebelumnya, belum misalnya. Tapi menurut kita, tapi bukan menurut mereka. Nah, ini hukuman yang perlu kita hindari. Bagaimana kita misalnya memberikan hukuman itu yang sudah disepakati bersama. Itu harapan kita. Jadi dalam memberikan hukuman kepada siswa itu sudah kita sepakati. Bukan sifatnya mendadak, bukan. Bukan sifatnya tidak terencana, bukan. Nah, itu harapan kita. Jadi dalam menghukum itu juga perlu dihindari pada saat. Supaya apa? Supaya siswa kita nyaman berada di sekolah kita. Nah, kadang-kadang kita tidak melihat itu. Mungkin ilmu kita belum sampai ke sana. Nah, lewat hari ini kami memberikan bagaimana hukuman itu jangan sifatnya tidak terencana, tapi sesuai dengan aturan sekolah kita, sesuai dengan kebijakan sekolah kita, sesuai dengan kesepakatan bersama. Itu. Terus juga di sini penghargaan, bentuk penghargaan di sini pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan sebagai syarat untuk melakukan satu tindakan yang diinginkan. Nah, itu harapan kita. Jadi contoh misalnya anak kita berprestasi, kita memberikannya penghargaan. Misalnya mungkin berupa tidak membayar SPP atau komite selama 3 bulan, atau kita kasih penghargaan berupa benda besar. Ya. Penghargaan itu juga ada dampaknya terhadap siswa. Bisa baik, bisa buruk. Baik mungkin mereka bisa termotivasi. Buruknya mereka tidak punya kreativitas lagi. Ya, kalau kita memberikan penghargaan itu secara berlebih-lebihan. Itu, ya. Itu harapan kita kalau kita memberikan penghargaan kepada peserta didik kita. Lanjut. Ini tabel perbandingan hukuman dan konsekuensi. Sifat hukuman tidak terencana. Kalau konsekuensi terencana berupa kesepakatan yang sudah dibahas, sudah disetujui guru dan murid. Nah, itu harapan kita. Jadi kita menghindari namanya hukuman, tapi kita menjalankan namanya konsekuensi. Konsekuensi itu apa sih? Kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Lewat mungkin kita di kelas, kita membuatnya bersama siswa. Kita buatnya bersama siswa. Supaya apa? Konsekuensinya adalah kalau mereka melanggar, maka mereka sudah tahu. Tapi kalau hukuman mereka belum tahu apa yang akan diberikan kepada mereka. Nah, itu juga sebagai hukuman itu perlu dihindari. Tapi yang perlu adalah kita membuat kesepakatan bersama. Kalau dengan kesepakatan, insya Allah nanti mereka tidak melanggar. Kenapa? Kita membuatnya bersama mereka. Kalau mereka melanggar, nanti ada konsekuensi yang harus mereka jalankan. Salah saja, terlambat. Kalau terlambat, mereka sendiri yang memilih hukumannya, bukan kita yang menghukum. Itu yang perlu kita rubah. Bagaimana kita tidak menghukum
tapi menggunakan helm. Itu Bapak Ibu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Keyakinan yang kita yakini di sini adalah kesehatan. Itu bedanya peraturan dengan keyakinan. Boleh lanjut Bu Saryani? Slide selanjutnya. Nah, di depan ada yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, di depan ini keyakinan kelas atau peraturan kelas Bapak Ibu? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini peraturan atau sebuah keyakinan Bapak Ibu menurut keyakinan. Nah, inilah bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini dibentuk dengan kalimat positif. Tidak ada kalimat negatif yang muncul. Seperti tidak boleh saling mencaci. Bukan seperti itu kalimat sebuah keyakinan kelas. Itu adalah sebuah kalimat peraturan kelas. Kalimat dalam keyakinan kelas yaitu kami guru dan murid saling menyayangi. Itu beda antara peraturan dan keyakinan kelas. Selanjutnya Bu Saryani. Baiklah, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat maupun tersirat sebagai bentuk nilai keselamatan yang memiliki makna untuk memotivasi diri sendiri. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Buyung tadi, motivasi terkait dengan disiplin positif ini yang baik adalah motivasi intrinsik. Motivasi yang muncul dari dalam diri siswa, bukan dari luar. Ya Bapak Ibu, bukan karena adanya hadiah, bukan karena adanya penghargaan, tetapi memang meyakini bahwa motivasi ini adalah untuk menghargai diri kita sendiri, bukan motivasi dari orang luar. Oke, selesai untuk materi itu. Kemudian 4 yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 Bapak Ibu-ibu kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup ini terkait dengan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kita butuh makan, minum, tempat tinggal, keamanan. Nah, ini terkait dengan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana kita merasa diterima di dalam suatu kelompok, bagaimana kita merasa disayangi oleh keluarga, teman, pasangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Jika kita melihat ada siswa kita yang jahil dengan teman, itu artinya kebutuhan penguasaan pada anak tersebut masih kurang, masih perlu dipenuhi. Artinya Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan inilah mengapa muncul karakter atau kenakalan yang muncul di siswa kita. Ada 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Jika siswa kita mungkin cari perhatian dengan kita, ketika kita belajar, mengajar mereka sibuk sini, sibuk situ, artinya di sini ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi segala aktivitas negatif yang muncul dari siswa itu karena 5, salah satu atau bisa jadi lebih dari 5 kebutuhan dasar yang ada di depan itu tidak terpenuhi. Jadi 5 inilah Bapak Ibu yang menjadikan siswa kita berkarakter negatif. Bisa jadi ketika kebebasannya tidak terpenuhi. Kebebasan ini apa? Kebebasan ini terkait dengan rasa mereka bebas mengekspresikan apapun itu. Mereka tidak dalam tekanan. Mereka merasa merdeka, merasa nyaman di kelas. Ketika kita mengepung siswa di dalam, pokoknya selama jarum ibu tidak boleh keluar misalnya, kita tidak memberikan izin, mereka merasa kebebasan mereka tidak ada. Disitulah mereka akan bertingkah Bapak Ibu. Disitulah mereka akan membuat hal-hal negatif. Kemudian kesenangan, ya kesenangan ini terkait dengan mungkin hobi mereka, minat mereka di mana. Nah, ketika kesenangan mereka tidak terpenuhi, di situ pula mereka akan melakukan memunculkan perilaku negatif. Begitu Bapak Ibu terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang menjadi catatan kita adalah ketika kita guru menghadapi masalah atau menghadapi
tingkah laku pola anak yang negatif, kita kembali ke sini Bapak Ibu. Sebenarnya kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari anak ini? Itu yang harus kita identifikasi lebih awal. Nanti dulu kita mencerca, nanti dulu kita menjas anak ini bla bla bla. Kita kembali dulu ke sini. Sebenarnya kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Materi ini akan dilanjutkan nanti pada kegiatan restitusi. Jadi materi kami hari ini adalah bagaimana kita menghadapi perilaku negatif dari siswa kita. Ternyata Bapak Ibu, saya juga baru tahu setelah ikut pendidikan guru penggerak, banyak sekali kesalahan yang sudah kita lakukan terhadap anak. Luar biasa. Memang mungkin ketika mendengar teori ini kita berpikir, tidak mudah lah karakter anak kita tahu. Ini dan ini kita semua paham. Tapi saya yakin mungkin jika kita menerapkan secara perlahan budaya positif, disiplin positif di sekolah kita, sedikit demi sedikit bisa kita terapkan atau kita tanamkan. Mungkin selama ini dengan menghukum, dengan keras, nanti ada 5 posisi kontrol. Kita di mana posisi kita? Kita refleksi diri nanti Bapak Ibu. Di mana posisi saya? Saya jujur, ketika mendapat materi ini saya langsung refleksi, wah ternyata saya masih di pembuat rasa bersalah, begitu kan? Ada 5 nanti Bapak Ibu, Ibu Pelda yang akan menjelaskan. Jadi banyak sekali dan pemecahan masalahnya pun ada. Ada teori restitusi yang nanti kita bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah pada perilaku negatif anak. Ternyata satu hal yang menjadikan saya sedikit berkaca yaitu ternyata anak didik kita ini sama dengan kita, mereka juga minta dihargai, mereka juga minta diakui, dijaga perasaannya. Nah itu mungkin yang belum selama ini kita terapkan. Kita masih menghargai bla 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 kasar seperti itu kan. Itu ternyata suatu kesalahan bagi untuk kita. Mungkin ini salah satu tujuan dari diseminasi ini. Bagaimana kita belajar memecahkan masalah perilaku negatif siswa ini dengan cara yang berbeda. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Pelda untuk materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol dan restitusi. Terima kasih Bu Puput, penyampaiannya panjang lebar Bapak Ibu ya. Cukup gampang dipahami. Udah ada yang makan? Kayaknya belum, biar untuk semangat dikit ruangannya kita kasih ice breaking dulu. Bapak Ibu mohon berdiri. Pak Buyung mohon kesediaannya ice breaking dulu Pak Buyung. Ya. Oke Bapak Ibu. Oke. Supaya lebih fokus dalam menerima materi dari kami ini supaya tidak bosan, karena mendengar ini biasanya bosan 15 menit udah bosan biasanya. Jadi supaya bisa fokus kembali kita ice breaking dulu. Jadi ini ice breakingnya masih tepuk. Jadi saya ini dulu ya supaya nanti bisa mengikuti. Contoh Pak. Siapa suka hati tepuk tangan, siapa suka hati lentik jari. Siapa suka hati, lakukan semuanya. Sama ya. Siapa suka hati tepuk tangan, siapa suka hati lentik jari. Siapa suka hati, lakukanlah semuanya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Bangun tidur ini Bapak Ibu ya, bangun tidur. Baik Bapak Ibu, kita lanjutin materinya. Ini sekali lagi kami jelaskan, kami bukanlah orang yang super, yang baru CGP sudah berani mengadakan seminar, mendatangkan Bapak Ibu untuk mendengar kami nyeloteh di depan. Jadi terima kasih banyak telah hadir. Kami dari proses belajar bersama dengan Bapak Ibu di sini kami mensosialisasikan apa yang kami dapat di lapangan dan di daring, di LMS.
kementerian, kemudian di BGP Provinsi Bengkulu. Hasil yang kami dapat dari modul 1 yaitu yang diterapkan di sini tentang budaya positif. Nah, tadi panjang lebar sudah dijelaskan Pak Buyu. Mungkin lebih ke depannya mulai dari pengertian dari budaya positif itu apa, kenapa kita harus membangunkan budaya positif, berkacamata di mana, terus dari budaya positif ini dapat dibangun dari mana, dari perubahan positif, kebiasaan positif akan menjadi budaya positif. Nah, budaya positif ini cara penerapannya bagaimana? Ya seperti yang dijelaskan Pak tadi. Dari kontrol diri dari Pak Buyu, kemudian dibuatlah keyakinan kelas. Keyakinan kelas kemudian beranjak ke keyakinan sekolah. Dari keyakinan ada konsekuensi di situ. Nah, sekarang kita berefleksi Bapak Ibu. Kita sudah jadi guru di sini. Ada yang setahun, ada 2 tahun, ada 5 tahun, ada 10 tahun gitu. Kalau kemarin kita belum berkaca, posisi kita ini ada di mana? Sebenarnya secara teori. Nah, ini ada di poin slide 5 yaitu posisi kontrol. Di posisi ini maknanya kita merefleksikan diri selama ini itu kita sebagai guru itu posisi manakah kita berdiri? Oke? Menurut Dian Gosen mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dan di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Ini maksudnya kita harus merefleksi selama ini, merefleksi diri. Apakah telah efektif, kemudian berusaha memerdekakan dan memandirikan murid. Apakah ini telah mencapai pada motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik? Nah, ibu-ibu, ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini kira-kira dapat dijelaskan, terbayang nggak Bapak Ibu? Penghukum. Jadi yang seperti kita lakukan selama ini, anak terlambat kita hukum, nyapu, kemudian ngepel, pungut sampah, naik kurang lebih seperti itu. Kemudian anak tidak bikin PR, keliling lapangan tuh 10 kali. Terus itu ya penghukum. Kurang lebih terbaca seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang membuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini kita menjudgment anak. Menjudgment anak bahwa karena ini sebenarnya ada iklan sedikit ya. Oke, sambil jalan kita lanjut yang kedua, Ibu ya. Pembuat merasa bersalah. Kita seringkali menyebutkan kalimat seperti ini. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Kamu berapa kali harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Nah, itu kalimat bilang yang sering kita sebut. Jadi anak merasa bersalah. Jadi kita membuat anak itu karena tingkahnya. Dia terlambat itu karena kesalahan yang mereka buat. Berikutnya posisi teman. Teman di sini, tolonglah nak, bantu ibu. Jangan sampai seperti piket. Bu Sari piket buat ini ya. Nah, seperti Bu Sari. Tadi ada siswa datang terlambat, Bu Sari bilang, tolonglah nak, bantu ibu jangan terlambat lagi. Setiap Kamis kamu terlambat. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini
Tolong bantu ibu biar ibu tidak dimarah. Nah ini kita posisinya sebagai teman. Kemudian pemantau. Pemantau ini dari kata aja kita udah paham. Kita cuma melihat dulu. Cuma melihat tingkah yang dilakukan siswa. Kurang lebih bahasanya kita mengingatkan peraturannya apa, kenapa terlambat, sedangkan di sekolah masih jam 7.30, kamu masuk jam berapa, ya. Yang terakhir manajer, keren ya Bapak Ibu ya, kita sebagai guru jadi manajer, belum jadi manajer ini. Nah ini manajer ini posisi yang harus kita kuasai. Nah di posisi inilah kita seharusnya berada. Kemudian ini komplit Bapak Ibu ya, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, di situ kalau sebagai penghukum, kalau kita sudah biasa sebagai penghukum ini Bapak Ibu bukan hanya kata biasanya ini, mulai dari mata, suara, nah itu ya, dari wajah itu udah terbaca kan, udah marah ini. Suaranya otomatis biasanya lebih kencang, ya, seperti yang kita lihat selama ini. Di sini nanti kita bisa merefleksi yang kita lakukan selama ini itu apa. Itu akan menghasilkan termasuk identitas gagal atau termasuk identitas sukses. Penghukum itu Bapak Ibu ya, itu ada guru berbuatnya menghardik, menunjuk-nunjuk, itu biasanya menghukum tuh, menyakiti, kemudian menyindir. Kira-kira Bapak Ibu bisa melihat di depan di layar kita, kira-kira posisi kita tuh ada di mana. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, tuh biasanya membuat merasa bersalah tuh ceramahnya panjang lebar. Ibu kecewa kamu telah berbuat kesalahan, seharusnya kamu begini tapi kamu terlambat, mestinya kamu bisa tapi kenapa begini. Jadi anak dijudgment dengan kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian kalau kita posisi teman, biasanya begini, ayolah lakukan jadi mulai besok, kurang lebih begitu ya Bu Sari tadi Bu Sari tiket ya. Mulai Kamis depan, janganlah terlambat. Tiap Kamis kamu terlambat. Ya. Jadi kamu tidak mau kan dihukum terus, nyapu terus tiap Kamis. Alangkah enaknya datang langsung duduk kelas. Nah itu kita sebagai teman. Jadi kita memahami situasi siswa dengan kondisi kita. Kemudian yang pemantau. Pemantau di sini ya saya bilang tadi, kita mengingatkan peraturan, menyesuaikan diri bila diawasi, itu biasanya tuh. Jadi anak-anak posisinya seperti itu. Murid biasanya berapa banyak yang telah kamu peroleh, bintang yang telah kamu peroleh, itu biasanya nilai bintang ya. Berapa halaman yang harus saya tulis. Nah itu kita sebagai pemantau. Tapi Bapak Ibu, jika kalian sebagai teman, pemantau dan manajer, ini sudah termasuk identitas berhasil. Karena di sini sudah timbul motivasi intrinsik dari Anda. Kemudian yang bagusnya kita berada di posisi manajer, ini yang seharusnya. Jadi kita mengajukan pertanyaan, andaikan anak itu terlambat, apa masalahnya? Apa masalahnya anak itu terlambat? Kemudian anak itu punya alasan. Jadi kita membuka dialog untuk membangkitkan motivasi intrinsik.
Oke. Kemudian kita bertanya, nyampankah kita datang langsung kebersihan? Tidak. Jadi kita mengingatkan anak di sini, menguatkan pribadi mereka bahwa terlambat itu tidak bagus, baik untuk disiplin, kemudian mereka dikasih sesuatu yang hukuman untuk mereka begitu. Jadi kita posisi itu yang kita inginkan di sini. Nah, kemudian anak juga nanti akan timbul, kira-kira bagaimana sih caranya dia tidak terlambat lagi? Anak akan menjawab dengan sendirinya karena anak kita ini unik, Bu, punya karakteristik sendiri. Jadi pasti dia menjawab, Bu, sebenarnya saya terlambat itu karena nonton tadi malam tuh sampai jam 2 Bu, lupa main game. Jadi anak bisa mengontrol dengan itu, dia akan berkaca nanti solusinya bagaimana dia tidak terlambat. Jadi anak sendirinya dengan menjawab, oh berarti saya harus main game dikurangi sampai jam istirahat yang sebenarnya. Jam 10 tutup game biar tidak terlambat dari berikutnya. Jadi motivasi itu akan timbul dari anak. Motivasi itu akan timbul dari anak. Lanjut Bu, slide-nya. Jadi Bapak Ibu bagaimana? Sekarang setelah berkaca posisi kontrol kita selama ini, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi berapa? Teman mungkin ya Bu ya. Bu Novika sudah ke teman ini udah termasuk berhasil Bu, tapi belum ke manajer. Jadi bukan berarti ya, bukan berarti posisi ini kita di penghukum langsung lari loncat ke manajer. Anaknya lari, loh ibu ini kok pindah kayak gitu, bertolak belakang 180 derajat pindah, bukan Bu ya. Jadi paling tidak kita bisa merubah diri, misal dari penghukum kita berubah menjadi teman paling tidak, kemudian berguyur menjadi pemantau, berikutnya insya Allah kita jadi manajer semua. Jadi karena kita harus menerapkan budaya ini, membiasakan, jadi menyelesaikan masalah itu tidak selamanya selesai dengan penghukum, karena efeknya nanti ke belakang. Efek anak itu akan timbul pendendam dan lain-lain, akan mengulangi lagi dan lagi. Oke. Bapak Ibu ini ada link YouTube. Itu link YouTube penyelesaian 5 posisi kontrol. Oke, kan? Ini kesepakatan berdasarkan audiens. Karena sinyal. Kita masuk berikutnya. Kalau kita sudah tahu posisi kontrol kita ada di mana, nah sekarang kita individu nih. Kira-kira penyelesaian itu, suatu permasalahan itu, kalau secara teori ini salah satunya dengan segitiga restitusi. Kembali ke pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Maksudnya karakter yang mereka miliki. Jadi kita ini restitusi ini salah satu penyelesaian siswa bermasalah itu kalau saya misalnya. Oke, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menjadi solusi bagi masalah mereka. Jadi masalah mereka itu mereka yang menyelesaikan, kita hanya perantara, jadi motivator saja. Dan membantu murid berpikir tenang. Seperti apa mereka, kemudian bagaimana mereka memperlakukan orang lain, seperti yang diungkapkan oleh dosen 2004. Slide ini. Nah, baik Bapak Ibu, ini segitiga restitusi. Kunci di modul 1.4 itu adalah penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Nah, di sini ada 3 langkah. Yang pertama, validasi
Validas, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi kebutuhan, yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi kalau anak-anak yang bermasalah tadi, pasti dia punya alasan. Pasti salah satu kebutuhan yang itu ada yang kurang, seperti yang disampaikan oleh Ibu Puput tadi. Ada kebutuhan yang kurang di situ. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan dalam menyelesaikan masalah anak itu, yang pertama kita menstabilkan identitas. Kita panggil dulu anaknya. Lah ini masalahnya apa? Biarkan anak bercerita. Biarkan anak bercerita, penyelesaiannya bagaimana. Kita hanya mendengarkan di sini, kemudian kita memberikan menstabilkan dia. Andaikan dia lagi marah bertengkar dengan temannya, kita menstabilkan dulu. Kesalahan itu hal biasa. Kita manusia biasa. Sabar itu ada batasnya. Andai ini terjadi misalkan keributan siswa antar siswa, kita penyelesaiannya, kita menenangkan dulu, itu kuncinya, menstabilkan. Jadi kita tenang dulu. Kesalahan itu lumrah kita lakukan, karena kita ini manusia. Jadi kita biasa melakukan kesalahan. Nah, cuma alasan ini, kesalahan ini mungkin tidak separah yang kita bayangkan. Jadi mereka juga pasti punya alasan. Di situ mereka mengungkapkan alasan mereka melakukan kesalahan itu apa. Oke, setelah kita stabilkan, kemudian kita tanyakan alasan, masuk ke validasi kebutuhan. Jadi mereka pasti punya kebutuhan di situ. Apa masalahnya? Dari 5 kebutuhan tadi, apakah mereka butuh diterima? Apakah butuh kasih sayang yang berlebih mungkin? Butuh kebebasan mungkin? Kemudian apakah butuh apa tadi Bu Puput? 5 kebutuhan dasar, kekuasaan, kemudian kesenangan. Ada anak nih yang happy ya, tetap imut, lucu, setiap kesalahan dia anggap itu enjoy. Itu biasanya anak tuh biasanya hobi kesenangan biasanya kalau gitu Bapak Ibu. Itu yang membuat ya, mungkin itu. Jadi itu yang bikin kesal temannya mungkin kalau itu suatu permasalahan. Nah, ini segitiga restitusi ini tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Ini termasuk masalah berat yang diselesaikan dengan segitiga restitusi. Seperti tadi kemarin ya, ada pertengkaran antara siswa dan guru. Nah, itu termasuk penyelesaiannya sebenarnya dengan segitiga restitusi. Jadi anak distabilkan dulu, kenapa dia melakukan, masalahnya apa, kemudian bertanya alasannya kenapa. Ini terpengaruh ke validasi kebutuhan yang mereka inginkan. Jadi karena anak ini kan bawaannya dari rumah Bapak Ibu, jadi kita tidak tahu kebutuhan dia di rumah karena ini bukan anak kita. Jadi kita harus paham dulu kebutuhan yang mereka inginkan itu seperti apa. Kemudian setelah menanyakan kebutuhannya apa, alasannya apa, kenapa melakukan, baru kita tanya, kira-kira nyaman gak mereka melakukan itu secara pribadi? Nah, kalau mereka bilang ini gak nyaman, saya kesal, jadi akhirnya saya timbul rasa dendam. Nah, untuk menghilangkan itu kan tidak nyaman. Untuk menghilangkan itu kira-kira kedepannya keyakinannya kita nih sebagai muslim, insya Allah di sekolah kita banyak muslim. Jadi kita tanya kembali, kira-kira yang mereka lakukan itu menurut keyakinan mereka. Kemudian kalau memang ada keyakinan kelas yang kita buat seperti tadi yang Ibu Puput jelaskan, itu kita lebih gampang menyelesaikannya. Kita tanya keyakinan kelas, kita sudah paham keyakinan kelas ini melayang pelanggar apa. Karena mereka kalau keyakinan Bapak Ibu ini bukan kita yang menuju, kalau peraturan kita yang bikin ya, mereka yang menjalankan. Tapi kalau keyakinan mereka yang
peserta didik kita. Bapak Ibu, mungkin itu materi dari kami. Ada jadi tadi menanyakan keyakinan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Di sini ada slide-nya. Kira-kira posisi validasi kebutuhan itu apa dan apa? Diputar aja Bu. Jadi ada masukan, mungkin tambahan, mungkin sharing, refleksi diri kira-kira Bapak Ibu, oh saya seperti ini. Oke, sambil snacknya Bapak Ibu silakan dimakan, disediakan apa adanya. Oke, saya tutup dulu materinya. Lanjut ke Pak Buyung. Moderatornya Pak Buyung. Oke. Bapak Ibu silakan yang mau sharing Bapak Ibu apa gitu ya. Oke, silakan. Ini Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, di sini ada narasumber hebat semua di sini. Kecuali saya yang kurang hebat. Ya, silakan Bapak Ibu. Oh iya, Bu Suhaini. Oke, silakan Bu. Kalau ada yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan bertanya, bukan menguji, bukan merasa apa sharing. Sharing. Ya. Saya mendengar dari paparan ketiga apa ya peserta TGP secara umum gitu, walaupun mungkin tidak sepenuhnya bisa saya tangkap, tapi tujuan itu satu, menciptakan apa ya, menghasilkan anak mimpi-mimpi tadi, mimpi kita sesuatu bagaimana, atau bagaimana nanti terlaku. Jadi kalau tercapai itu alangkah indahnya, menjadi siswa yang begitu ideal, guru yang begitu ideal. Itu kalau terbayang kita di sekolah kita alangkah begitu ya. Bermimpi. Ya, mimpi kita seperti itu harapannya. Tidak saja siswa tapi guru-guru saya lebih selalu ada, kalau bahasa kerennya sekarang itu parentingnya ke siswa, bukan kalau kita sebagai pribadi di rumah, mungkin untuk anak-anak kita, ini untuk siswa. Saya juga merasakan itu, jadi ke siswa. Dan tadi tujuan akhirnya itu kita sebagai manajer itu kalau di perusahaan dia yang membuat semuanya, dia pun menciptakan peraturan sebuah, kalau perusahaan itu seperti ini, kalau melanggar risikonya apa, dan dia juga akan nanti memfasilitasi menjadi, kalau di sekolah itu sebagai BB, dia memberikan peraturan, dia memberikan begini supaya bagaimana, kalaupun nanti ada dia sendiri yang mengatasi bagaimana kalau misalkan ada sebuah karyawan dipanggil, kalau kamu melanggar risikonya begini, kan sudah tahu peraturan. Kalau kalian tidak disiplin kerja kalian apa? Mungkin di out gitu dari sana. Kalau kita berbeda dengan siswa mungkin sekali lagi kita tidak bisa, walaupun kita manajer kelas ya, tidak bisa lepas dari yang di atas kita, pengawasan tadi mungkin. Kalaupun kita menciptakan sesuatu di dalam kelas, kayak tadi kesepakatan kelas, oke, ini yang terbaru, kita terbaru atau baru dicanangkan karena kita menuju Merdeka Belajar. Kalau kemarin belum terlalu kelihatan, masih secara lama. Paling kalau kita baru aja pelajaran baru wali kelas, ada daftar tiket, struktur kelas gitu saja. Tidak ada menuju situ. Kecuali IT ya, saya akui ini. Kalau itu tuh mereka sudah manajernya sudah sangat bagus. Kelasnya, bagaimana cara mendidik anak sudah. Ya, di sini tuh sudah jelas. Kalau kita belum jalan mereka di jalan benar-benar jalan. Kenapa anak-anak itu tidak berani terlambat dan tidak pernah dia membolos? Boleh tanya tuh sama yang itu, nggak pernah.
Dan mana-mana saya pernah dia berani membolos ke meja, walaupun tidak ada guru. Nah, bagaimana kita menciptakan kalau kita dengan keterbatasan itu ya, banyak sekali gitu keterbatasan. Mungkin dari sini pengawasan di atas dulu, kesepakatan dong. Kesepakatan jangan tadi kayak kerjaan kemarin, kesiswaan yang membuat peraturan sendiri. Tidak di awal nanti begini, guru tahu. Tidak, mungkin hanya dia yang tahu. Dengan cara dia, mungkin dengan cara kita dia langsung ini peraturan saya. Tidak pernah meminta anak. Nanti kalau kamu terlambat apa? Kamu tahu? Tidak langsung ditolong kamu mau campur, kok ini kamu ini gitu kan? Itu terjadi. Nah harapannya supaya itu kerjasama klub itu kolaborasi nanti kita tidak bisa berdiri guru begini. Guru agar di dalam kelas dengan kesepakatan kelas tadi ya dari awal. Mungkin dengan cara menuliskan apa ditempel di karton. Kalau saya terlambat ini hukuman untuk saya Bu. Saya akan melakukan ini. Jadi kita terlambat kok. Kamu ingat nggak apa yang kamu tulis di situ tadi kemarin awal? Ini yang harus saya lakukan. Itu kalau kita ada kelas. Mungkin tidak mudah membalik dengan kondisi kita saat ini, sekolah seperti kita saat ini sudah terdoktrin seperti itu. Anak-anak bukan izin karena kita tidak suruh izin dan kamu tidak berizin sama saya ngajar ya tidak keluar bukan begitu, tapi mereka sengaja izin bukan hanya keperluan tapi kadang merokok sebentar bilang bukan benar-benar kebutuhan dia izin mau WC bukan kadang Bu, ini yang membuat emosi. Tapi kalau ibu beda awal-awal dulu nggak sekarang surat CGP main tangan aja dia, nah gitu. Kalau saya kalau dulu saking emosinya menahan emosi yang sekarang saya lempar dia gitu. Jadi mungkin sangat berbeda kalau kita nanti pelan-pelan menerapkan apa yang seharusnya seperti yang diharapkan CGP gitu. Dan mungkin kita pelan-pelan tidak bisa sekaligus Bapak Ibu supaya mimpi-mimpi kita itu tercapai atau paling tidak enggak 100% karena kita menghadapi lingkungan siswa yang berbeda untuk membentuk sekaligus. Kata Pak Iman itu mungkin habiskan dulu 2 dekade itu baru kita mulai dari nol. Jadi itu saja undang-undang saya gitu, karena saya juga merasa tidak sempurna sebagai guru juga. Kadang-kadang sulit menyesuaikan apalagi dengan keadaan sekarang perkembangan gitu. Saya akan bertanya, apa nanti setelah kita CGP ini Merdeka Belajar kita akan seperti itu dari dulu? Pertama cuma bawa absen, terus berikut setelah itu kita bawa peralatan laptop, tas yang besar gitu. Itu adalah tantangan kita sebagai pendidik. Itu saja Bapak Ibu, lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suhaini yang sudah berbagi kepada kita semua. Semoga apa yang kita ciptakan bersama ini untuk menciptakan budaya positif di dalam sekolah kita, di lingkungan sekolah kita ini bisa dapat tercapai. Mungkin tantangannya berat, pasti itu. Kalau untuk mencapai sesuatu tantangannya berat. Nah, untuk memulai itu dari diri kita dulu. Kalau diri kita sudah memulai, insya Allah nantinya itu tidak berat. Baru nanti kita secara bersama-sama bagaimana bisa menggunakan positif ini kepada anak didik kita dan kepada rekan-rekan kita di sini. Oke?